Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadal yaum, hari ini kita akan mulai mengawali belajar Al-Lughatul Al-Quran. Jadi kita akan belajar bahasa Al-Quran. Sebelumnya mari kita berdoa pembuka. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Salam terbuka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dzat basiri sakifi sari asma wa sifat sirullah datullah sifatullah wujudullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah yang maha membuka, ya Alim yang maha memberi ilmu, yang memberi wawasan. Kita akan belajar Al-Lughatul Al-Quran. Al-Quran yang sehari-hari kita baca, yang anta sankara, anta sajadah sudah hafal beberapa juz. Kita akan mulai belajar memahami, mendeteksi apa sih kok Al-Quran itu? Huruf Al-Quran itu hanya ada 3 di dunia itu, yaitu apa? Awalan. Intinya adalah di sini, yaitu huruf alif, contoh ba, ta, sa, selesai. Ini namanya huruf. Nah, huruf-huruf ini jika disusun, misalkan huruf fa, ta, ha. Nah, kalau huruf-huruf ini disusun menjadi fathah misalkan, itu menjadi namanya kata. Huruf menjadi kata. Kalau kata disusun menjadi kalimat. Kalimat. Misalkan huruf A itu huruf. Kata itu berarti kalau bahasa Indonesia makan, kata. Buku. Kalau saya duduk di kursi itu berarti kalimat, susunan daripada kata. Paham? Hal fahimtuma? Naam, fahimna, alhamdulillah. Sedangkan di Al-Quran yang boleh kita pelajari adalah susun harokatnya. Di Al-Quran itu hanya ada ini. Harokat di Al-Quran itu hanya ada 4. Kalau tidak fathah, kasroh, doma, sukun, sudah. Kalau tidak fathah, kasroh, doma, sukun. Artinya kalau kita belajar biasanya A, I, U. Sukun tidak dibaca karena huruf mati. A, I, U, aku ki urip misalnya. Nah, begitu ya. A, I, U. Sedangkan tanda-tanda dalam bacaan itu sebenarnya ya sama dari huruf itu. Dari huruf ini. Misalkan kalau kata benda itu akhirnya pasti kalau enggak A, kalau enggak I, ya U. Kalau itu ya. Kalau kata kerja, kalau enggak akhirnya A, ya U, ya sukun. Itu pasti. Itu hampir semua di dalam Al-Quran itu akan seperti itu. Itu untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi yang ada di Al-Quran. Undur, lihat, istami, dengarkan, wa'aid, baca pelan-pelan, satu persatu, summa karir, lalu diulang-ulangi. Itu kuncinya. Oke? Untuk mengetahui tadi itu, apakah huruf, kata, itu ya, terus kalimat, itu ada beberapa ciri. Nah, sedangkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu hanya dibagi menjadi 3, yaitu kata benda atau istilahnya isim, kata kerja, fi'il, dan apa? Amr kata perintah.
Untuk kata benda itu tanda-tandanya apa? Ini pertama ada kemasukan huruf namanya tanwin, an, in, un. Kalau ada tulisan an, in, un, itu berarti pasti namanya kata benda. Jadi macam-macam kata benda, ciri-cirinya itu adanya pertama adanya tanwin, an, in, un. Itu pasti kata benda. Kemudian apa? Awalannya ada tulisan alif, lam atau al. Contohnya alhamdu, berarti hurufnya adalah alif lam. Alhamdu, berarti ini kata benda. Nah, alhamdu. Kemudian berakhiran huruf ta, marbutoh. Ada lagi berakhiran huruf alif ta, alif amjad. Atau kemasukan huruf-huruf yang membuat huruf jar. Huruf jar itu yang membuat hurufnya menjadi kasroh. Huruf apa itu yang sering di Al-Quran? Min, ila, fi, ala, an, bi, kaf, lam. Untuk anak-anak tidak perlu artinya. Yang penting mereka tahu kalau ada Al-Quran diawali huruf min, diawali huruf ila, an, ala, fi, ka, li, bi, itu termasuk kata benda atau isim. Kemudian selain itu ada huruf-huruf yang diawali yaitu huruf wawu atau huruf qasam, misalnya wal asri, wadduha, wallahi, itu demi atau huruf qasam. Kemudian setelah itu ada kalimat panggilan atau nida. Ya sankara, ya sahjada, itu termasuk kata benda. Setelah kata benda, itu ada namanya kata kerja. Ini contoh, mari kita deteksi. Undur, istami. Kita lihat di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya. Alhamdu, ini huruf awalnya apa? Alif, lam. Kalau awalannya ada alif lam, berarti ini apa? Kata benda. Contoh lagi, Ar-Rahim, awalnya alif lam, berarti kata benda. Ya. Contoh, Allahi atau lillahi diawali huruf lam, berarti kata benda. Seperti itu. Jadi kita atau anak-anak mampu mendeteksi, mengidentifikasi apakah ini kata benda, apakah kata kerja, ataukah hanya huruf. Itu aja, tidak usah tahu artinya. Artinya nanti setelah mereka faham, otomatis langsung baca bismillah. Oh, bismillah, kenapa kok bismi itu akhirnya kasroh? Karena diawali huruf ba. Ba itu berarti kata benda. Lillah, lam, kata benda. Ar-Rahman, alif lam, kata benda. Ar-Rahim, alif lam, berarti kata benda. Setelah kata benda, kita mulai apa? Kata kerja. Kata kerja itu tanda-tandanya apa? Qad awalnya. Contohnya qad qamati sholah. Qad itu berarti kata kerja. Qad qamati sholah. Sin saufa, sin saya lamun. Sin itu akan atau will. Saufa. Kemudian huruf-huruf apa ini? Nasab. Nasab ini berakhiran salah satunya fathah. Huruf yang berakhiran jazm itu sukun, diawali dengan ida atau au. Itu yang sering ada di Al-Quran. Mari kita ambil contoh. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini
Bismillah. Bismi ini kata benda atau huruf atau kata kerja. Bismi kata benda karena ada awalan ba. Sesuai kaidah tadi, kalau kata benda salah satunya diawali huruf ba, kaf, lam. Atau ada kemasukan huruf-huruf yang mengkasrohkan atau jar. Min, ila, an, ala, fi, itu yang sering. Atau diawali huruf tadi waw, ta, atau ba, itu berarti kata benda. Anta, sangkara. Lillahi, kata benda, kata kerja atau huruf. Lillahi berawalan huruf lam, berarti kata benda. Ya sahjada. Ar-Rahmani itu diawali huruf alif lam, itu kata benda atau kata kerja atau huruf. Alif lam kata benda. Nah, seperti itu aja. Anak diajari seperti itu aja, pelan-pelan. Ya sandara. Ar-Rahimi itu kata kerja, kata benda atau huruf. Huruf awalannya Ar-Rahimi alif lam. Alif lam ini Benda. nah, alif lam benda. Karena kan kata benda kan ciri-cirinya ada an, in, un, alif lam atau al, ta, atau huruf-huruf sumpah, kosam. Kemudian tanda dari kata benda. Kenapa kita bilang kata benda terus atau isim? Karena dalam Al-Quran kata benda itu hampir 60 sampai 70 itu susunannya adalah kata benda. Yang lainnya adalah kata kerja atau fi'il seperti itu. Nah, salah satu kata benda yang sering muncul adalah diawali dengan huruf mim, ma, mimu. Nah, kenapa kok huruf mim itu kata benda? Itu awalannya seperti ini. Dalam ilmu shorof, perubahan makna, tasrif itu ada beberapa pembagian. Misalkan ini contoh ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fa'ila yuf'alu. Ini namanya fa'ala, telah, berarti madi. Yaf'ulu berarti akan atau sedang. Kata benda atau isim itu salah satu tandanya yang sering muncul itu adalah diawali dengan huruf mim, ma, mimu. Itu asalnya dari ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fa'ila yuf'alu. Nah, ya ini asalnya maf'alun maf'alun mif'alun, nah, atau maf'ulun. Ini namanya isim zaman, isim alat, seperti itu. Ini kategorinya ini adalah namanya isim atau kata benda. Itu paling akan banyak muncul di Al-Quran, seperti itu. Mari, hafalan. Sanggara, ayo. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, itu tadi tasrif sulasi mujarad. Kalau diawali dengan huruf mim, maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, mim awalan itu namanya kata benda. Jadi di sini kita kalau anak-anak yang penting mampu mendeteksi, mengidentifikasi apakah huruf-huruf ini kata benda, huruf atau kata kerja. Kalau mereka sudah mulai paham, otomatis melekat, baru kita akan belajar arti atau makna. Seperti itu. Jadi nanti mereka tahu kenapa kok harokatnya bismi, kok enggak basma, kok enggak misalkan kenapa kok lillahi, kok enggak Allahu misalkan. Kenapa kok ar-Rahmani, kok enggak ar-Rahmanu. Kenapa ar-Rahimi, kok tidak ar-Rahim.
Jadi kalau seperti itu nanti mereka paham kenapa harokatnya harus Bismillahirrohmanirrohimi. Itu mereka biar mulai bisa mampu mendeteksi, mengidentifikasi Al-Quran. Itu harus dimulai dari sejak kecil, sejak dini. Karena mereka sudah mulai bisa baca Al-Quran secara lancar, bahkan sudah mulai menghafal. Karena kenapa kita mengajari al-lughatul Al-Quran, bahasa Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Peta petunjuk kita yang tidak akan meleset di dunia itu yaitu kalamullah, yaitu Al-Quran. Begitu. Terima kasih. Semoga paham. Mari kita belajar. Namanya learning by doing. Learning by doing itu artinya kita belajar, ya kita juga mencontohkan. Kalau orang tua hanya ngomong saja tanpa mencontohkan, ya kadang-kala anak itu ya mau ya kadang tidak. Jadi namanya learning by doing. Insya Allah mereka juga akan mengikuti kita kalau kita juga mengajari secara telaten. Begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.